jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Lebih dari 1 dekade sudah Gus Dur berpulang, namun namanya masih kerap diperbincangkan oleh banyak orang. Selain humor-humornya yang mampu membuat orang tertawa terpingkal-pingkal, berbagai ucapan-ucapan mantan Presiden Indonesia keempat ini pun kemudian banyak yang menjadi kenyataan. Bahkan, Nurholis Madjid atau Cak Nur pernah mengeluarkan candaan, hal misterius dan hanya Tuhan yang tahu selain jodoh, maut, dan rizki adalah Gus Dur. Gus Dur memang sosok misterius hingga ucapan, sikap, dan tindakannya kerap disalahfahami. Bahkan tak sedikit yang menganggapnya nyeleneh, tidak masuk akal, ngawur, dan gila. Kenyataannya memang demikian. Ucapan-ucapan Gus Dur pun menjadi kenyataan. Entah itu karena kebetulan atau memang Gus Dur yang jauh ke depan melampaui zaman sehingga beliau mampu membaca masa depan. Aneh bin ajaib memang, karena kejadiannya tidak hanya sekali tapi berulang-ulang kali. Mulai dari menjadi presiden, prediksi bola, hingga kematiannya sendiri. Lalu, apa saja ucapan Gus Dur yang menjadi kenyataan tersebut? Nah, berikut kami rangkum 9 ucapan Gus Dur yang menjadi kenyataan. Menjadi presiden. Ucapan Gus Dur ini merupakan potongan cerita dari Luhut bin Sarpanjaitan. Saat hendak berangkat menjadi duta besar, tiba-tiba Gus Dur berkata agar Luhut tidak perlu menjadi duta besar karena sebentar lagi Gus Dur menjadi presiden. Lalu Gus Dur berkata, "Ini kiai saya ada 9 dan ada dari Lampung, saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden." Luhut acuh dengan ucapan Gus Dur dan tetap terbang menjadi duta besar. Akhirnya Luhut pun kaget ketika nama Gus Dur ada di calon kandidat presiden pada pemilu 1999 dan terpilih menjadi presiden Indonesia keempat. Kiai Haji Akil Sirot menjadi ketua umum PBNU. Kala itu, Gus Dur meminta Kiai Said menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu, Gus Dur meminta Kiai Said untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Baru saja dapat 2 paragraf, Gus Dur sudah tertidur pulas. Barulah setelah 5 menit kemudian terbangun dan berkata kepada Kiai Said, "Sampean akan menjadi ketua PBNU di atas usia 56 tahun." Ucapan Gus Dur itu pun menjadi kenyataan. Kiai Said terpilih menjadi ketua umum PBNU pada Muktamar NU ke-32 di Makassar pada usia 56 tahun. Lengsernya Soeharto. Pada satu ceramahnya, Kiai Haji Bukhari Masruri pernah menyampaikan bahwa Gus Dur pernah menceritakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi nomor 1 di Indonesia. Pada saat itu, 11 bulan sebelum lengsernya Soeharto, Kiai Haji Bukhari Masruri, Gus Dur, Mustafa Zuha, dan Toha yang merupakan pengurus NU Jogja membicarakan berbagai persoalan. Tetapi, Gus Dur tiba-tiba memotong pembicaraan dan berkata, "Sudah, tidak usah bicara ini, sebentar lagi Pak Harto jatuh." Kiai Bukhari kala itu tak percaya karena kekuatan Soeharto sangat besar dalam memimpin negara ini, mulai dari kekuatan militer, politik, dan ekonomi. Tapi kenyataannya memang demikian. 11 bulan kemudian Soeharto benar-benar lengser dari kursi kepresidenannya. Jokowi jadi presiden. Kalau yang ini sudah dibuktikan sekarang. Kejadian terjadi tanggal 8 Agustus 2006 kala Gus Dur mampir rumah dinas Wali Kota Solo, Jokowi yang baru saja menjabat selama 6 bulan. Pada kesempatan tersebut, Gus Dur berkata, "Siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa menjadi presiden." Menanggapi ucapan Gus Dur, Jokowi hanya senyum-senyum kala itu. Dan terbuktikan Jokowi jadi presiden, bahkan sekarang sedang menjalani periode keduanya. Lengsernya dari presiden. Dalam sebuah wawancara bersama Kick Andy, kala ditanya siapa yang harus bertanggung jawab atas pelengserannya dari presiden, Gus Dur pun mengatakan bahwa besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Saat itu Gus Dur menyebut 2 nama, Megawati dan Amin Rais. Dan kenyataannya, Firdika Rizky Utama dalam bukunya Menjerat Gus Dur menjawab semuanya. Nama-nama yang melengserkan Gus Dur pun terungkap kepada publik.
Dan benar yang disampaikan Gus Dur, kelak sejarah akan membuktikan. Ajudannya menjadi Kapolri. Pada haul Gus Dur keempat di Ciganjur, Pak Sutarman menyampaikan bahwa Gus Dur pernah mengatakan padanya saat dirinya menjadi ajudan. Nanti Pak Tarman akan menjadi Kapolda Metro, setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri. Mendengar ucapan Gus Dur itu, Pak Tarman pun tertawa. Bahkan dirinya berkata bahwa bermimpi menjadi Kapolri saja tidak pernah. Lalu tepat pada 23 Oktober 2013, Pak Sutarman pun resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ahok menjadi gubernur. Kedekatan Ahok dengan Gus Dur membuatnya pernah diramal juga. Pada waktu itu, Ahok sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung. Tapi Ahok kalah dalam pemilihan tersebut. Kala itu Gus Dur memberi semangat saat Ahok kalah di Bangka Belitung. Namun Ahok menyangkalnya. Sudahlah Gus, tidak usah gugat-gugat lah, orang Cina tidak bisa jadi gubernur Gus. Gus Dur pun menjawabnya dengan penuh percaya diri. Katanya, jangankan jadi gubernur, jadi presiden saja bisa. Akhirnya Ahok menduduki gubernur Jakarta kala Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Skor Piala Dunia. Saat muda, Gus Dur memang mencintai permainan si kulit bundar. Gus Dur beberapa kali menulis di majalah Tempo dan Kompas tentang analisisnya terhadap beberapa pertandingan sepak bola. Nah, Gus Dur pernah memprediksi skor pertandingan sepak bola antara Brazil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia 1998. Dan Gus Dur mengatakan skor akan berakhir 2-1 untuk kemenangan Brazil. Alhasil, prediksi Gus Dur sangat tepat. Dan kemudian Gus Dur pun menjadi langganan wartawan untuk dimintai analisis dan prediksinya saat berlangsung pertandingan bola. Kematiannya sendiri. Terkait kematiannya sendiri, Gus Dur pernah berpamitan kepada Profesor Soehardi, yang merupakan guru besar UGM yang pernah menjadi dirjen di Departemen Kehutanan pada era Gus Dur. Di ruang ICU beberapa hari sebelum wafat, Gus Dur berkata, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini. Tolong ikut dikawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana." Putri sulungnya, Alisa Wahid, pernah diminta untuk cuci darah dulu di Jakarta Baru, setelah itu beranjak ke Tebu Ireng. Gus Dur tidak mau. Beliau mengatakan bahwa dirinya sudah dipanggil Mbah Hashim Asy'ari dan hari itu juga Gus Dur bertolak ke Jombang. Setelah ziarah ke makam ayah dan kakeknya, lalu beliau berpesan kepada salah satu sepupunya, "Dek, minggu depan saya kesini, tolong Anda doakan ya." Seminggu kemudian Gus Dur pun benar-benar diantarkan ke Tebu Ireng untuk dimakamkan.